Ya tuh mbak. Salah. Nah, ya. Mbak. Enggak, salah duduk tak? Enggak. Lagi apa nih tak? Persiapan untuk bagi-bagi takjil. Ternyata ya. Iya. Ya tak, ada yang bisa abang bantu tak? Nah, ada mbak cuma mereka mau cerita. Apa tuh? Ada masalah? Enggak cuma ada. Oke, silakan Bapak. Kan memang Bapak masih kosong juga. Ya, ada kegiatan. Apa tuh? Jadi gini mbak. Kata di kamar itu kan ada berempat mbak. Setiap orang kan beda-beda kita kepala, isi kepalanya kan mbak. Juga. Boleh kepalanya beda ya, tapi isinya ya. Iya, Mbak. Oke. Jadi mungkin kakak sedikit merasa nggak nyaman gitu loh mbak. Di kamar nih. Iya mbak. Boleh abang tahu kenapa tidak nyamannya? Ya mungkin kan karena mereka baru pertama kali asrama kan mbak, mereka juga udah asrama 3 tahun kemarin, jadi mungkin kakak udah kebiasa gitu mbak sama sistem asrama. Mereka mungkin masih shock gitu kan mbak sama budaya asrama, kebiasaan budaya asrama, jadi kayak agak pemalas gitu kayak kayak kurang nyaman gitu loh mbak. Di kamar ya. Jadi artinya Tata sama teman di kamarnya ini tidak satu frekuensi. Bisa dibilang gitu. Terus apa yang udah Tata lakukan Pak ketika kondisi ini? Apa yang telah Tata coba melakukannya? Apakah ada banyak kebiasaan mereka ada di mana? Biasanya kalau Tata ngerasa ada yang gak beres di kantor, kenapa apa udah mulai diam-diaman, kita ngajak forum gitu loh Pak. Forum sekamar. Iya Pak. Biar selesai juga gitu Pak. Tapi pas selesai forum itu udah baikan gitu kan Pak. Ya bentar kali ya Pak. Habis itu diulang lagi. Iya Pak. Sampai sekarang. Terus gitu ulang. Kemarin itu kan ada cerita. Sekarang masih belum ada perubahannya. Berarti artinya Tata udah sampai titik ya. Terus kemudian awalnya dia udah paham nih. Apa lagi yang Tata ada nggak kasih tahu dia? Kita kan ada pembinanya ya. Kita nggak kasih tahu juga ke pembina gitu. Ada Pak. Tapi Tata cuma nggak jadi mereka Pak. Tata yang mengambil pembina Pak. Soalnya nggak menyalahkan mereka ya Pak. Soalnya kan mereka pasti juga baru mau terbiasa gitu kan Pak sama asrama. Jadi kata pembina itu Mbak, maklumin aja terus bimbing kawan-kawan gitu Mbak. Jadi Tata nggak nyamannya karena ya, mereka berantakan lah gitu ya. Namanya kita sekamar harusnya saling belajar. Kemudian ya, apa yang mempengaruhi? Apakah akhirnya berpengaruh karena belajarnya atau apanya atau mungkin apa akhirnya dengan kondisi itu? Biasanya kalau udah kayak gitu Mbak, karena berantakan mereka hancur Mbak. Jadi kalau mood Tata udah hancur gitu kan Mbak, semuanya kayak malas aja gitu Mbak. Kayak mau hafalan gitu kan Mbak, jadi malas gitu Mbak. Kalau mau belajar gitu kan Mbak, jadi malas aja gitu Mbak, karena mood udah rusak gitu kan Mbak. Kita berapa orang satu kamar? 4 Mbak. 4 ya? Oh. Jadi tadi Tata udah kasih tahu dia, kemudian Tata udah kasih tahu juga ke pembina. Apa tindakan dari pembina? Pembina ngambil Mbak satu kamar itu ke ruangan pembina itu Mbak. Kasih pembinaan gitu Mbak. Tapi pembina itu nggak menuju gitu loh Mbak. Kayak maksudnya buat semuanya ini Mbak gitu Mbak. Tertuju itu apanya tuh Mbak. Arahannya itu udah Pak. Jadi kayak dibilang kalau umum saja gitu. Iya Pak. Dibilang sama pembina itu kalau kita tuh di kamar tuh harus bersih, jaga kebersihan untuk kamar kita gitu kan Mbak. Soalnya kita 24/7 di sana kan Mbak. Juga apa namanya itu Mbak, kita perempuan masa ya kotor atau gimana? Maksudnya perempuan ini bersih? Harusnya. Oh ya tadi Pak dengar Tata pernah sempat asrama sebelum masuk di sini. Gimana tuh cerita asrama Tata di sana 3 tahun Tata lewat? Ada nggak yang kasus yang sama dengan yang Tata rasakan sekarang? Kalau 3 tahun kemarin itu Tata rasa tidak Mbak, soalnya Mbak di sana itu kan kita harus kamarnya banyak kan Mbak, gitu kan Mbak. Jadi pembimbing kalau di sini kan pembinanya per lantai gitu kan Mbak. Nah per lantai itu kan banyak kamar tuh Mbak. Kalau di situ tuh Mbak sekamar per kamar itu
semuanya gitu Pak. Jadi artinya kita nggak pernah ngerasain yang sama gitu ya. Cuma kan dulu kita pernah 3 tahun. Gimana cara awal-awal beradaptasi di asrama? Awalnya emang agak apa namanya itu Pak, masih nangis awalnya nggak biasa pengen pulang tidak sih. Tapi lama-lama kayak teman-temannya itu loh Pak, kayak cepat bergaul gitu teman-temannya Pak, emang gampang akrab gitu. Kalau di sini kayaknya mungkin karena sama-sama satu kampung gitu kan Pak, jadi ngerasa masih banyak teman yang lain gitu. Kalau di sana tuh Pak, kita sama-sama jauh, jadi tuh niatnya itu cuma bukan buat nyari ilmu aja tuh Pak, kayak mau nyari sahabat, teman gitu. Jadi dulu artinya memang bagi Tata saat berada di pesantren itu atau selama sebelum di sini memang tidak mudah juga, tapi Tata bisa lewatin ya, Misalnya karena ada orang-orang yang cepat beradaptasi. Nah, kemudian bagaimana dengan konsep kepemimpinan di sana? misalnya kan kadang melakukan kesalahan gitu. Nggak ada ya? Itu dihukum, Pak. Langsung kalau dia salah kemudian dihukum. Iya, Pak. Di sana kan udah terjadwal gitu loh Mbak. Kalau di sini kan mungkin sekarang juga belum efektif gitu kan Mbak. Jadi kalau dulu itu Mbak dari bangun pagi sampai tidur malam itu Mbak, memang udah kontrol aktivitasnya Mbak. Ya, kalaupun masalah tiket itu Mbak, nggak ada yang ngatur sendiri aja dia gitu. Ada itu Mbak emang satu tiket Oh, gitu ya. Kalau di sini belum gitu ya. Jadi 3 tahun sebelum Tata berada di sini, Tata udah coba lewatin. Ternyata memang di awalnya tadi memang tidak mudah. Tapi pada akhirnya bisa Tata lewati bersama teman. Apalagi waktu itu Tata mungkin masih pertama SD ya. Nah, kira-kira kalau menurut Tata, selain dari Tata pribadi, apa yang membuat teman-teman Tata yang lain sehingga bisa melewati fase di asrama? Apa kira-kira membuat mereka bisa bertahan? Selain dari kita punya dapat teman, motivasi mereka mungkin Mbak. motivasi, ada mimpi di sana. Iya. Apa tuh kira-kira kalau Kalau kata pribadi ya, kita tuh kita rasa itu sama semua Mbak. Yang pertama faktor orang tua Mbak. Orang tua tuh punya harapan besar ke kita Mbak gitu kan. Ya betul. Ya, nganter perang panjang jauh-jauh gitu kan Mbak. Nah mungkin cuma buat itu kalau ini Mbak. Pasti ada mimpi yang digantungin ke sana gitu Mbak. Orang tua tuh berharap, kita juga berharap ke kita gitu. Jadi tantangannya mungkin dengan itu orang tua ada di rumah, ya mereka cuma gara-gara teman aja nggak nyaman di sini gitu Mbak. Ada mimpi yang besar barangkali sehingga rela orang tuanya oke, sangat sayang-sayangnya bisa dengan anak-anaknya kalau diantarnya gitu. Itu kalau hanya sekedar cuman hanya sekolah saja, ngapain jauh-jauh gitu ya. Ini kan juga ada sekolah gitu. Kira-kira apa lagi yang membuat bertahan selain dari mimpi orang tua? Masa depan mereka Masa depan. cerita kan banyak juga yang jadi dokter, jadi psikolog, jadi diplomat gitu kan Mbak. Mereka kayak memang majunya ke sana tuh, maksudnya mikirnya tuh kayak maju buat itu gitu Mbak, nggak buat yang lain gitu. Kakak juga kayak gitu dulu. Ya Mbak. Jadi akhirnya bertahan sama-sama teman-teman meski itu tidak mudah ya, orang yang kecil dulu kemudian kita bertahan berpisah dengan orang tua, karena kalau di ukuran itu kan apa-apa masih sama mama, mau sekolah tinggal pakai baju kemudian disuapin makan diantar gitu. Nah sekarang harus dipisahkan dengan kondisi dan sangat jauh. Kalau sakit palingan bisa ngadu sama pembina dulu ya, mungkin orang tua besoknya baru bisa datang gitu ya. Kalau misalnya ada timnya gitu loh Pak, jadi nggak langsung ke pembina gitu Mbak. Misalnya teman-teman, misalnya lebih ke teman-teman gitu loh Pak. Misalnya kita ada terus
dekat ngeluh gitu kan mbak, teman-teman tuh kenapa gitu kan, nanti langsung makan diambilin, disering obat nih kan obat itu bisa mbak. Jadi nanti pembina tuh pembimbing kan nyebut pembimbing, jadi pembimbing atau mbak, nah, nanti pembimbing itu kan yang umi mbak, karena yang umi itu yang ngoperasi, ini jaga tidur di sebelah kita itu asik ya. Ya kemarin kalau kayaknya kita sempat mau pindah kamar juga ya. Itu karena rasanya kita sudah tidak sanggup frekuensi, tidak nyaman lagi. Tapi kalau kita melihat dari pengalaman kita yang tidak tahu, yang masih kecil ini lah, namanya anak SD lah, nah, kemudian bisa bertahan dengan adanya harapan orang tua, mimpi Tata juga gitu ya. Maksud apa itu? Bisa nggak kondisi yang sama kita bawa di saat kondisi Tata hari ini? Maksudnya saat Tata berada di suasana yang mungkin katakanlah tidak sangat nyaman lagi, sempat mau pindah sekolah juga gitu ya, panjang. Bisa nggak mimpi tadi dan harapan orang tua itu menjadi tameng utama agar kita tetap bisa bertahan? Sebenarnya bisa mbak, cuma karena kadang gimana ketika orang masih sangat keras gitu kan, jadi kadang itu mbak tidak enak juga gitu mbak, tapi kita akan coba mbak. Ya, itu yang maksud apa tadi? Bisa nggak konsep teman care tadi yang membuat kakak lebih bisa beradaptasi di kampung orang, dibawa juga di kamar kita? Maksudnya ketika yang lain itu seperti itu dan yang mungkin karena kepedulian kita bisa pelan-pelan merubah dia. Kan kita tadi kan di Padang Panjang karena care temannya peduli, bisa nggak dengan kita bisa di kamar kita lebih peduli dengan mereka agar mereka akhirnya ini saya harus ganti gitu, saya harus ubah gitu. Bisa ya? Artinya kalau abang melihat perjalanan 3 tahun masa sebelumnya itu sudah cukup untuk kita bagaimana kemarin masih kita kan menjadi apa? Menjadi sosok penghubung gitu. Kalau kemudian ada 1-2 komunikasi yang putus, karena apa yang kemudian yang menjadi penghubungnya? Kalau jembatan hatinya putus, kata nanti akan kemudian menyatukannya. Itu dengan pengalaman 3 tahun yang sudah pernah dijalani di sana. Itu sih kalau aku lihat potensinya di sana tuh. Kita mampu untuk melewati fase ini. Kan di sana juga tidak jalan mulus-mulus saja kan. Pastilah ada yang mungkin kalau kasusnya beda, di sini bisa juga ada kasus mungkin dalam konteks yang berbeda. Tapi kan 3 tahun dilewati gitu. Apa ending dari perjuangan Tata 3 tahun? Maksud apa? Ketika Tata tamat gimana? Apa reaksi bersama waktu itu? Ketika perpisahan terjadi. Kayak waktu keputusan tuh semua kabar gitu bahwa asrama klasik gitu. Tapi ending pokoknya deh mbak. Iya. Terus kawan-kawan tuh pada nangis semua kan mbak, nggak cowok nggak cewek. Itu kayak pasti bakal kangen nih sama sekolah ini. Terus kapan lagi nih kalau di sini cemahan gitu kan mbak. Misalnya mak dapur gitu kan mbak. Nah, ngobrol di laundry pasti bakal kangen. Itu sih. Akhirnya sadar bahwa kebersamaan bersama teman dan saat duka dan duka itu sangat berharga. Iya, artinya ketika Tata waktu mau berpisah sama teman-temannya,
dan kita merefleksi diri, kayaknya telah panjang perjalanan yang telah dilewati bersama dalam kebersamaan gitu. Ya, sehingganya seolah boleh waktu diputar, waktu itu Tata tidak mau berpisah gitu. Karena ada momen-momen hebat yang mungkin tidak bisa lagi kita dapatkan di kedepannya. Nah, apa yang kita rasakan dengan teman-teman ketika kita berpisah? Sedih. Tapi dulu awalnya pernah sempat Ada cocok. cekcok ya, karena memang Abah pernah dengar juga kita dengan kakak itu yang namanya anak-anak baru lah ya, anak-anak SD apalagi baru tamat. Tapi kita tamat gimana tuh saya ceritanya? Apa Mbak? Ketika Tata tamat dari sekolah itu, mau berpisahnya maksudnya dengan teman yang cekcok tadi. Apa sama temennya kebetulan satu kabupaten. Terus dia orang Sampang Mbak. Karena cekcok waktu kelas 7 itu Mbak. Kakak sampai sama dia kayak saudara gitu Mbak. Sampai kakak sama keluarga lagi sama keluarga dia Mbak. Udah namanya aja Mbak. Keluarga Tata sama keluarganya itu emang udah kayak bersaudara gitu loh Mbak. Jadi kalau kadang-kadang kalau dia pulang sampai dia di SMA ada ketika Oh sekarang? iya Oh keren deh. dia kadang mampir juga ke rumah Mbak. Dia ada aja kalau Tata di rumah Mbak. Tapi kalau di rumah kan mampir aja. Dia main Mbak. Gue udah kayak saudara gitu lah Mbak. Karena cek-cek lagi Mbak. Itu yang apa maksud dengan kondisi Tata yang ada hari ini, yang Tata tidak satu frekuensi dengan temannya yang rasanya so malah kita rasanya dan kayaknya harus mau melompat lantai 4 ke bawah, jangan belum. Besok bakal Tata rasakan apa yang Tata rasakan ketika berpisah di asrama bersama-sama teman. Tentu waktu itu sangat tidak apa, karena akhirnya apa juga berpisah dengan kata-kata dan teman-teman. Gue berharap itu tidak pernah terjadi, tapi tidak mungkin karena waktu bakal berputar. Mau tidak mau, saya tidak siap. Kata apa dan semua kita bakal ketemu yang namanya momen itu. Lambat laun pasti. Maka hal yang paling abad siapkan adalah apa harusnya menunggu dulu, walaupun itu tidak ingin apa dan dapatkan ya sosial harus meninggal duluan ya. Atau pindah dari sini ya. Jadi kalau masih di sini masih hidup, awak bakal ketemu dengan momen itu. Nah ketika momen itu kita ketemu, aku berharap Tata tidak pernah menyesali bahwa Tata belum berbuat baik untuk kondisi hari ini. Abah tentu nanti berharap Tata ketika berada pada waktu itu, katakanlah nanti mungkin di PCC atau di sini gitu ya, PCC gitu ya. Kata tidak menyesali harusnya dan harusnya saya lakukan ini gitu. Saya harus berbuat ini gitu. Tapi saya dulu karena saya egois, saya apa, akhirnya saya pindah kamar, saya tidak berteman dengan dia lagi gitu, dan seterusnya. Harusnya ini jadi teman lebih baik, jadi kawan gitu, dan seterusnya. Dan potensi yang kita miliki, pengalaman tentu akan menjadi modal utama untuk menghadapi kondisi kita hari ini. Apa yakin itu? Dan memang tidak mudah, tapi tidak bisa. Tapi fase-fase akhir-akhirnya ada nggak perubahan dari awal-awal? Ada. Lebih parah atau lebih parah? Mungkin cuma ada cara yang memang kayak susah Mbak, tapi pasti bisa. Susah Masih belum. masih belum. Ada dua kemungkinan. Pertama, memang dia belum menemukan jati dirinya. Yang kedua mungkin kita belum menemukan pola untuk dapat mempengaruhi dia. Tapi dengan kesabaran mungkin masih bisa. Ya, Mbak berharap dengan potensi yang ada, kemudian dengan pengalaman yang ada, mampu menyelesaikan masalah ini kasus ini. Ya, nanti kalau seandainya kata ada masalah lagi nanti siap untuk
ya berbagi, jangan berbagi di teleponmu apa. Ya nanti 3 tahun ke depan ya kita bisa selesaikan di sini dengan baik. Itu dan apa kan? Ada lagi. Mungkin kita terima kasih atas telah datang di Tembak. Mudah-mudahan kita baik-baik saja ya. Terima kasih banyak, Pak. Kita pagi dulu ya, Pak.